Ya, berjumpa lagi dengan saya ya tentang pembelajaran berikutnya. Nah, di sini saya berikan video ya tentang pembelajaran rumus trigonometri di sudut ganda. Nah, di sini saya terangkan di video ini bagaimana cara menggunakan rumus tersebut dalam bentuk soal ya, dalam bentuk soal. Nah, saya berikan ini rumus trigonometri sudut ganda. Yang pertama ya, saya berikan sudut sinus 2 alfa. Nah, untuk mendapatkan sudut sinus 2 alfa, rumusnya adalah kita pakai dengan rumus penjumlahan dua sudut, yaitu dari sinus alfa tambah beta, maka alfa betanya kita ganti dengan alfa, sehingga sinus alfa ditambah alfa sama dengan sinus alfa kali cos alfa tambah cos alfa kali sinus alfa, sehingga ini kan alfa tambah alfa menjadi 2 alfa, berarti sinus 2 alfa sama dengan 2 dikali sinus alfa kali cos alfa. Inilah rumus sinus 2 alfa itu sama dengan 2 dikali sinus alfa dikali cos alfa. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang sudut cos 2 alfa. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta ditambah sinus alfa dikali sinus beta. Nah, untuk mendapatkan cos 2 alfa itu berarti kita berpikir menggantikan si beta menjadi si alfa. Nah, sehingga dapat cos alfa ditambah alfa sama dengan cos alfa dikali cos alfa ditambah ya, ditambah sinus alfa dikali sinus alfa. Nah, ini kan di sini ada tambah, aturannya ini dalam rumusnya adalah kurang ya. Ini kurang, sehingga didapat cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfa. Jadi rumusnya cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfa. Ini ingat ya, pada rumus penjumlahan kosinus ini adalah kurang ya. Ini kurang, sehingga ini minus menjadi kurang. Nah, ini ada sedikit kesalahan dalam pengetikan. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu sebelum yang ketiga ada rumus lainnya ya. Rumus lainnya tentang cos 2 alfa. Nah, rumus lainnya itu ada dua bagian lagi. Nah, yang pertama itu adalah cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sinus kuadrat alfa. Ini rumus yang lain ya, yang bisa kita pakai untuk mengerjakan soal sesuai dengan bentuk soalnya tersebut. Nah, ada lagi yang kedua ini ya. Yang kedua tentang cos 2 alfa itu. Nah, yang keduanya ini adalah bentuk cos 2 alfa sama dengan 2 dikali cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, itu dia. Nah, lanjut yang ketiga. Di sini yang ketiga adalah sudut tagen 2 alfa. Berarti tagen ya. Kita masuk yang ketiga, tagen. Nah, tagen 2 alfa ini kita dapat rumusnya dari rumus tagen penjumlahan dua sudut, yaitu tagen alfa tambah beta. Ini rumusnya yang kemarin yang saya berikan di video tentang tagen alfa tambah beta, sehingga ini rumusnya. Nah, kita gantilah betanya menjadi alfa. Ini kita ganti, sehingga tagen alfa tambah beta sama dengan tagen alfa tambah tagen alfa per 1 dikurang tagen alfa dikali tagen alfa. Nah, ini alfanya kita ganti dari sini ya, betanya, sehingga kita dapat alfa tambah alfa itu 2, berarti tagen 2 alfa sama dengan 2 dikali tagen alfa per 1 dikurang tagen kuadrat alfa. Dari mana ini 2 tagen alfa? Berarti tagen alfa ditambah tagen alfa adalah 2. Nah, di sini tagen alfa, dari mana ini tagen kuadrat alfa? Berarti tagen alfa dikali tagen alfa, sehingga tagen kuadrat
alfa. Itu dia rumus sudut tangent 2 alfa. Nah, bagaimana cara menggunakannya rumus tersebut dalam bentuk soal? Maka perhatikan contoh soal ya. Contoh soal yang nomor 1 saya buat di sini adalah tentukan nilai dari A 4 dikali cos kuadrat 67,5 derajat dikurang 4 sinus kuadrat 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. Itu A-nya. B-nya 12 akar 3 cos kuadrat 15 derajat dikurang 6 akar 3. Kita mencari di sini nilainya berapa gitu. Bagaimana cara mencarinya? Maka kita lihat cara penyelesaiannya dari soal tersebut. Kita JWB ya. JWB. Nah, bagian A yaitu 4 cos kuadrat 67,5 derajat dikurang 4 sinus kuadrat 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. Berarti kita harus bisa ya mengubah bentuk soal tersebut dalam bentuk sudut ganda ya, ke rumus sudut ganda. Maka ini kita pisah dulu, angka 4-nya kita pisah ya, kita faktorkan menjadi bentuk 4 dikali cos kuadrat 67,5 derajat dikurang sinus kuadrat 67,5 derajat tutup kurung ya, ditambah 6 akar 2. Sehingga ini kan bentuk rumus dari cos 2 alfa. Berarti alfanya yang mana? Alfanya kita ganti dengan 67,5 derajat. Sehingga 4 ini tadi kan menjadi rumus dari cos 2 alfa. Sehingga cos 2 dikali 67,5 derajat ditambah 6 akar 2. Berarti cuma ini yang kita ubah ke dalam bentuk cos 2 alfa. Nah, sehingga kita turunkan 4 pas cos. Berarti kita kalikan 2 dikali 67,5 derajat sehingga hasilnya 135 ya. Hasilnya adalah 135 derajat ditambah 6 akar 2. Ini masih tetap. Nah, berapa cos 135 derajat itu kita cari pada tabel sudut istimewa ya pada trigonometri seperti video yang pertama yang saya berikan ya. Maka hasil dari cos 135 derajat itu berapa? Min setengah akar 2. Berarti kita kalikan ini 4 dikali minus setengah akar 2 berarti hasilnya menjadi minus 2 akar 2. Itu dia, kita 4 dengan 2 kita coret menjadi 2. Minus 2 akar 2 ditambah 6 akar 2 sehingga hasilnya kita kurang. Nah, bisakah kita kurang ini? Bisa, karena di dalam bentuk akar itu adalah sama. Ini minus, ini plus, berarti menjadi kita kurang menjadi 4. Minus 2 ditambah 6 menjadi 4 akar 2. Maka hasil dari 4 cos kuadrat 67,5 derajat dikurang 4 sinus kuadrat 67,5 derajat ditambah 6 akar 2 hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, itu yang jawaban 1A ya, pengubahan bentuk rumus kosinus 2 alfa. Ini rumusnya tadi ya yang saya berikan. Maka kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu yang B-nya. Yang B-nya kita lihat, yang B-nya di sini adalah 12 akar 3 kosinus kuadrat 15 derajat dikurang 6 akar 3. Nah, ini kan bentuknya kita lihat pada rumus yang tadi bahwa ada 12 akar 3 cos kuadrat 15 derajat dikurang 6 akar 3. Kita ubah nanti ini dalam bentuk ke rumus berapa? Ke rumus kosinus 2 alfa. Berarti kita pisah dulu. Ini kita ubah ke bentuk pada rumus yang lain. Maka kita faktorkan dulu supaya bisa membentuk rumus tersebut.
Nah, ini kita pisah ya, kita pisah atau kita faktorkan. Nah, ini 6 akar 3 ini kita buat bentuk perkalian di sini ya, bentuk perkalian buka kurung. Ini 2 cos kuadrat 15 derajat dikurang 1. Dari mana ini dua-duanya ini? Itu adalah kalau kita kalikan 6 akar 3 dikali 2 hasilnya ini. Nah, itu dia. Jadi kalau kita kalikan 6 akar 3 dikali minus 1 hasilnya yang di atas. Berarti kita harus pandai mengubah bentuk ini ke dalam bentuk rumus cos 2 alfa. Nah, ini rumusnya. Rumus yang lain tadi. Berarti 2 cos kuadrat alfa dikurang 1 itu menjadi cos 2 alfa. Sehingga ini alfanya kita buat 15 derajat. Sehingga hasilnya ini tetap 6 akar 3 kita turunkan. Ini kita ubah dalam bentuk cos 2 ya, dikali 15 derajat. Inilah alfanya 15 derajat ini. Sehingga dapat hasilnya 6 akar 3 dikali cos 30 derajat. Berarti 2 dikali 15 berapa? 30. Nah, sama dengan 6 akar 3 dikali cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Kita kalikan adalah menjadi 6 dikali setengah 3 kan? Iya. Akar 3 dikali 3 akar 3 berarti 3 dikali 3 hasilnya 9. Saya ulangi ya. 6 dikali setengah hasilnya 3. Terus dikali akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Itu dia. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi soal berikutnya, yaitu soal yang kedua. Nah, soal yang kedua saya berikan di sini bentuk jika tanggen alfa sama dengan setengah ya, setengah akar 3 dan alfa sudut lancip, maka tentukan nilai sinus 2 alfa. Itu dia. Nah, sinus kita menentukan sinus 2 alfa dari sebuah pernyataan tanggen alfa sama dengan 1/2 ya. Ini 1/2 akar 3. Nah, bagaimana cara mencarinya ini? Maka kita lihat video ini, JWB-nya ke mana. Maka pertama-tama kita ubah dulu ke bentuk segitiga ya, segitiga, karena trigonometri itu adalah berbaur dengan segitiga siku-siku. Nah, di sini saya berikan segitiga siku-siku. Kita misalkan kita gambar tersebut, karena tanggen itu kan adalah sisi depan per sisi samping ya. Kalau tanggen alfa itu adalah sisi depan per sisi samping. Berarti ini 1/2 akar 3. Berarti sisi sampingnya adalah sisi depannya adalah akar 3 ya. Sisi depan ini sisi depan akar 3. Sisi sampingnya mana? 2 ini ya. Berarti dari mana itu 2? Dari sini. Tanggen alfa sama dengan 1/2 akar 3, atau bisa kita ubah ini menjadi akar 3/2. Sisi depan per sisi miring. Sisi depannya akar 3, sisi sampingnya adalah 2. Sehingga kita mencari, sudah dapat di sini sisi depannya akar 3, ini sisi depan, dan sisi sampingnya adalah ini akar 2. Sehingga kita mencari sisi miring ya. Sisi miringnya kayak mana? Kita pakai rumus Pitagoras ya. Kita pakai rumus Pitagoras, di mana rumus Pitagoras itu adalah AC, ini sisi miring, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini sisi miring kuadrat sama dengan sisi samping kuadrat ditambah sisi depan kuadrat. Sehingga AC itu sama dengan AB-nya berapa? 2 kuadrat tambah BC-nya berapa? Akar 3, berarti akar 3 kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan ini 4, ini 3. Itu dia. Berarti akar dengan pangkat 2 itu habis, mati. Berarti menjadi hasilnya 7. AC kuadrat sama dengan 7, maka ini belum. Harus kita
butuhkan kita pindahkan pangkat ini ke sebelah kanan sehingga bentuk akar. Jadi AC-nya berapa? Akar 7. Nah, setelah dapat sisi miring sudah dapat, sisi samping sudah dapat, sisi depan sudah dapat. Maka tinggal kita cari dulu berapakah sinus alfa, berapakah cos alfa ya, biar bisa kita cari sinus 2 alfanya. Jadi sehingga tanggen alfa sama dengan setengah akar 3, sehingga sinus alfanya berapa? Nah, sinus alfanya adalah akar 21/7 ya, sehingga sinus alfanya akar dari 21/7. Itu dia. Dari mana itu? Nah, ini sinus alfanya adalah akar 3/akar 7. Nah, ini akar 3, sisi depan per sisi miring. Nah, kita sederhanakan menjadi, kita kalikan dengan penyebut ya, sama-sama dikali akar 7 sehingga dapat ini akar 21/7. Cosnya berapa? Cos, kita lihat cosnya sisi samping per sisi miring, 2/akar 7, 2/akar 7, sisi samping per sisi miring. Nah, itu dia. Sehingga kita sederhanakan hasilnya menjadi 2/akar 7 dikali akar 7/akar 7. Nah, kita sederhanakan, kita kalikan dari hasil atau nilai dari penyebutnya tersebut, sehingga hasilnya sama dengan, kita kalikan ini menjadi 2/akar 7, akar 7 dikali akar 7, 7/7. Nah, itu dia. Sehingga sudah dapat sinus alfa, cos alfa. Nah, sehingga kita bisa mencari sinus 2 alfa. Nah, rumus sinus 2 alfa tadi berapa? Nah, berapakah rumus hasil dari sinus 2 alfa? Rumusnya tadi kan 2 dikali sinus alfa kali cos alfa. Ini sorry ya, ini alfa. Ini sorry, ini alfa bukan beta ya. Ini alfa, sehingga didapat 2 sinus alfa itu berapa? Akar dari akar 21/7 ini. Cos alfa itu berapa? Ini cos alfa 2/7/7. Ah, ini dia. Ah, ini sorry ya, salah ketik, ini alfa ya, bukan beta. Nah, sehingga dapat ini hasilnya pindahkan, tinggal kita menggantikan sehingga kita kalikan, kita operasikan ya, kita operasikan ini 2 dikali gitu ya, berarti 20 akar 21 dikali 2/akar 7. Ah, ini per 7 kali 7. Ah, ini 7 kali 7. Ah, itu dia. Berarti kita kalikan 2 dikali 2 berapa? 4 ya kan? 4 akar 21 dikali akar 7, bisa nggak? Bisa. Nah, hasilnya berapa gitu. Sehingga kalau kita kalikan ini, maka ini yang di bawah dikalikan 49, kita sederhanakan akar 21 dikali akar 7 itu, sehingga hasilnya adalah 7/3. Ah, itu dia. Sehingga hasilnya ini 7/3. Ah, berarti tadi 4/7/3. Jadi sinus 2 alfa itu adalah 4/7/3. Nah, itulah contoh soal nomor 2. Kita lanjut contoh soal nomor 3 ya, biar lebih paham. Nah, di sini saya berikan contoh soal yang nomor 3. Nah, di sini. Nah, perhatikan. Diketahui sinus A sama dengan 12/13. Nah, di mana 0 lebih kecil dari A, lebih kecil setengah V. Nah, berarti sinusnya ini berada di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Setengah V itu adalah 90 derajat. Itu dia. Nah, pertanyaannya apa? A. Tentukan nilai dari sinus 2 alfa. B-nya apa? Tentukan nilai dari cos 2 alfa. C-nya tentukan nilai dari tanggen 2 alfa. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya adalah masih seperti contoh soal yang nomor 2. Lihat JWB. Nah, JWB-nya di sini
kita misalkan yaitu sisi depan ini ya, sisi depan dari alfa, sisi depan itu adalah X, sisi samping adalah Y, sisi miring adalah Z. Nah, ingat ya, bahwa sinus itu apa? Sisi depan per sisi miring. Cos itu apa? Sisi samping per sisi miring. Kalau tanggen itu apa? Sisi depan per sisi samping. Ya, bagus. 100 buat Anda kalau Anda masih ingat tentang sinus, kosinus, tanggen. Nah, terusnya setelah kita buat pemisalan, maka bisa kita cari tentang Y. Nah, dari mana kita dapat Y itu adalah, perhatikan. Nah, kan depan. Kalau arti dari sinus itu tadi kan depan per sisi miring. Berarti X per Z. Berarti X-nya di sini berapa? 12 ya. Z-nya berapa? Di 13 ya. Berarti sisi miring. Nah, kita gunakanlah rumus Pitagoras. Y sama dengan akar dari Z kuadrat dikurang X kuadrat. Sisi miring kuadrat dikurang sisi siapa? Sisi depan kuadrat. Nah, itu dia. Sehingga didapat akar dari Z-nya berapa? 13. Sisi miring 13 kuadrat dikurang sisi depan 12 ke kuadrat. Sehingga kita jabarkan, kita kalikan, sehingga akar dari 13 kuadrat itu 169 dikurang 12 kuadrat itu berapa? 144. Sehingga hasilnya kita kurangkan menjadi akar dari 25. Ya, bagus. Akar 25 berapa? 5. Oke, 100 buat Anda yang sudah bisa mengerjakan seperti ini tentang rumus Pitagoras. Nah, setelah dapat itu Y-nya, Y itu apa tadi? Apa? Sisi miring. Ya, bagus. Ya, Y itu apa? Sisi miring. Oh, sisi samping ya. Dapat sisi sampingnya. Nah, sisi miringnya berapa? Di 13. Itu ya. Sisi depannya berapa? 12. Sisi samping 5. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sehingga setelah dapat itu, maka bisa kita buat dalam bentuk sinus alfa dan cos alfa, tanggen alfa. Jadi nilai dari X depan 12, Y samping 5, dan Z miring di 13. Sehingga sinus alfa itu berapa? Sisi depan per sisi miring 12 per 13. Cos alfa itu apa? Berarti sisi samping per sisi miring 5 per 13. Tanggen sisi depan per sisi miring 12 per 5. Maka tinggal kita cari. Nah, setelah dapat sinus ini, cos ini, tanggen ini, kita tinggal pakai rumus apa? Rumus sinus 2 alfa, rumus cos 2 alfa, rumus tanggen 2 alfa. Seperti awal video tadi saya berikan rumusnya. Nah, lihat rumus tentang sinus 2 alfa, cara mengerjakannya. Nah, cara mengerjakannya sinus 2 alfa itu apa rumusnya? 2 dikali sinus alfa kali cos alfa. 2 sinus alfa berapa? 12 per 13. Cos alfa berapa? 5 per 13. Gitu dia. Sehingga kita kalikan. Nah, kalinya itu 2 dikali 12 dikali 5 hasilnya 120. 13 kali 13 berapa? 160 nya. Bagus, ini dia. Sehingga kita bagi pakai kalkulator atau pakai membagi secara bersusun, hasilnya 0,71 ya, bacanya ya 0,71 bukan 0,71, 0,71 itu dia. Itulah kalau sinus 2 alfanya. Nah, sekarang kita ke cos alfa ya, cos 2 alfa. Nah, cos 2 alfa itu adalah rumusnya kita gunakan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, itu saya gunakan rumusnya. Bisa ke rumus yang lain? Bisa ya. Nah, 2 cos kuadrat A dikurang 1 itu rumusnya tadi. Sehingga 2 cos A itu berapa? 5 per akar 13. Sehingga ini ya, 5 per akar 13 ini cos A kita pangkatkan 2.
dikurang 1. Ini dari mana pangkat 2-nya? Dari sini pangkat 2-nya ya. Itu dia ada rumusnya. Sehingga hasilnya berapa gitu? 2 dikali berarti dulu kita pangkatkan pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 berapa? 25 dikali 2 berapa? 50. Saya ulang ya. 5 pangkat 2 berapa? 25 dikali 2 50. 13 pangkat 2 berapa? 169 dikurang 1. Sehingga kita operasikan hasilnya adalah sama dengan minus 0,7. Jadi enggak kosinus 2 alfa itu 2A itu berapa? Minus 0,7. Nah, kita lanjut pada berikutnya. Yang intinya pertanyaannya adalah tagen 2A. Tagen 2A. Perhatikan tagen 2A. Mencari tagen 2A itu adalah rumusnya 2 dikali tagen A per 1 dikurang tagen kuadrat A. Seperti di video yang pertama kali rumus tagen 2A ya. Ini sama dengan 2 tagen A itu berapa? 12 per 5. Ini 12 per 5 itu dia, per 1 dikurang 12 per 5 pangkat 2. Dari mana pangkat 2? Dari sini ya, pangkat 2 nya itu rumusnya tadi. Maka tinggal kita sederhanakan, kita kalikan. Maka ini kita kali ya, 2 dikali 12 24 per 5 itu dia, per lagi 12 pangkat 2 per 5 pangkat 2, sehingga kita cari hasilnya menjadi 1 dikurang 144 per 25, hasilnya menjadi minus 119 per 25, sehingga hasilnya adalah sama dengan minus 120 per 119. Itu dia. Dari mana ini 120? Itu pertanyaannya kan. Maka ini bisa kita balikkan menjadi perkalian, tapi ini yang kita balikkan. Ini menjadi 5 dengan 25 menjadi 5. Kita kalikan ke sini 24. Itu dia. 24 kali 5 120. 119 itu tetap 119 ya. Sama dengan minus 1, sekian. Maka itulah cara menggunakan rumus yang geometri sudut ganda. Kalau belum paham tentang cara menggunakannya, bisa kamu ulang-ulang videonya, bisa kamu cari lagi video yang lain cara menggunakannya di YouTube, di Google gitu dia. Di sana banyak materi-materi yang mengajarkan tentang sudut ganda. Itu dia. Maka Anda harus cari rumus geometri ganda, contoh soalnya di internet, bagaimana cara menggunakannya ya, bagaimana menggunakannya dalam bentuk soal-soal yang berbeda. Itu kamu cari, itu dia banyak di buku, di internet kamu cari, situ diterangkan, bahkan di YouTube juga sudah banyak beredar itu ya. Sampai sini saya berikan tentang penjelasan saya tentang rumus ganda. Jadi kalau Anda kurang paham bisa nanti tanya. Terusnya ada saya berikan nanti PDF-nya. Di PDF itu juga bisa Anda pelajari, Anda baca ya, supaya Anda lebih paham. Masih banyak di sana contoh-contoh saya berikan di PDF-nya. Maka untuk kali ini, untuk video ini sampai sini dulu. Semoga bermanfaat buat Anda. Tetap semangat belajarnya walaupun belajar kita jarak jauh. Sampai jumpa. Terima kasih.